Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.2, yaitu tentang permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tengah pengaruh globalisasi. Anak-anakku yang berbahagia, globalisasi saat ini sedang terjadi di dunia. Dan ini adalah suatu keniscayaan. Dan kita saat ini sedang hidup di era yang dikenal dengan globalisasi. Bagaimana globalisasi terjadi? Tidak terlepas dari kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang bisa menghubungkan orang di berbagai belahan dunia dalam satu wadah yang sama. Nah, oleh karena itu, marilah kita lihat pada slide ini, kemudian juga beberapa hal yang perlu kami jelaskan. Jadi sekali lagi, bahwa internet adalah satu yang bisa menyebabkan seseorang terhubung antara satu dengan yang lainnya. Nah, koneksi itulah yang dikenal dengan globalisasi. Dan oleh karenanya tidak menutup kemungkinan globalisasi di satu sisi dia membawa kemajuan, tapi di sisi lain dia juga menghadirkan masalah bagi kehidupan masyarakat. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang nanti diharapkan dicapai oleh kalian adalah nanti Anda dituntut mampu mengidentifikasi gejala perubahan sosial di tengah-tengah arus globalisasi. Kemudian juga bisa mengategorikan permasalahan-permasalahan sosial yang diakibatkan oleh globalisasi. Dan kemudian adalah bagaimana kita mampu bersikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Nah, oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk membahas tentang globalisasi ini. Satu, nanti kalian dituntut memahami globalisasi. Kemudian bagaimana perkembangan globalisasi di seluruh dunia. Selanjutnya adalah tanggapan masyarakat terhadap globalisasi itu sendiri dan juga dampak globalisasi bagi kehidupan. Sekarang kita masuk pada yang poin pertama, yaitu memahami globalisasi. Tentu yang kita ingin pahami dalam konteks ini adalah apa sih makna globalisasi itu, atau apa sih itu definisi globalisasi. Ada beberapa orang di sini kita sajikan, ada 3 orang saja, yaitu Martin Albrau, Celo Sumarjan, dan Anthony Giddens. Martin Albrau mengatakan bahwa globalisasi sebagai keseluruhan proses ketika penduduk dunia tergabung dalam masyarakat dunia tunggal. Sehingga ada istilah dunia adalah small village atau desa yang kecil. Karena manusia telah terhubung, terkonek yang ada di berbagai belahan dunia. Sementara Celo Sumarjan mengatakan globalisasi sebagai organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem atau kaidah yang sama. Artinya ada keragaman sistem di seluruh dunia. Satu hal yang sekarang paling heboh di dunia adalah tentang demokratisasi atau soal demokrasi. Seluruh dunia seolah-olah berlomba-lomba ingin membangun suatu pemerintahan yang demokratis. Nah, itulah satu makna dari globalisasi menurut Celo Sumarjan. Sementara Anthony Giddens mengadakan globalisasi sebagai sebuah cara hidup, bagaimana masyarakat hidup di masa sekarang ini dengan segala kemajuan teknologi yang ada. Artinya dari ketiga orang ini
Kalau kita ambil kesimpulannya, globalisasi adalah terjalinnya komunikasi antar manusia di berbagai belahan dunia. Nah, ketika orang terkonek, bahasa sekarang itu, maka sebetulnya itulah globalisasi. Kemudian di sini ada pertanyaan, menurut Anda mengapa kita perlu memahami globalisasi? Untuk apa kita perlu paham globalisasi itu? Dalam artian, untuk apa anak kelas 12 PS itu perlu belajar globalisasi? Untuk apa mereka tahu? Karena globalisasi memberi dampak dalam kehidupan masyarakat. Apakah itu dalam bentuk perubahan sosial, fenomena sosial, yang semua sekarang istilah ada elektronik, ada uang elektronik, ada bayar melalui elektronik, ada surat elektronik, hampir semuanya sudah mengarah pada E, yang kepanjangannya adalah elektronik. Nah, dengan memahami globalisasi, kita dapat memahami pengaruhnya dan juga dampaknya. Lalu yang terpenting adalah bagaimana nanti kita bersikap dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadirkan oleh globalisasi. Itulah kita memahami pentingnya globalisasi itu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita perlu paham apa itu globalisasi, bagaimana dia, seperti apa pengaruhnya, dan seperti apa kita harus berbuat dalam menghadapinya. Nah, itu untuk anak-anakku. Sekarang bagaimana perkembangan globalisasi? Nah, ada istilah yang pra-modern, sebelum modern. Seperti apa sih sebelum modern itu? Mungkin kalau dalam pelajaran sejarah ada namanya perdagangan yang melalui jalur sutra. Itu disebut pra-modern. Kemudian pada modern awal ada istilah penjelajahan samudra yang melahirkan berbagai bentuk penjajahan. Dari penjelajahan itu lahirlah penjajahan atau kolonialisme yang hampir merata di seluruh dunia. Kemudian di era modern yang terjadi adalah perkembangan teknologi, komunikasi, dan budaya. Budaya di seluruh dunia bisa disajikan melalui teknologi komunikasi. Sudah begitu mudah dan simpelnya untuk menyampaikan sebuah informasi. Kemudian bagaimana masyarakat menanggapi dari globalisasi itu? Ingat bahwa apapun yang terjadi, fenomena apapun yang ada, selalu timbul dua kelompok, yaitu mereka yang pro dan yang kontra atau yang anti. Tidak terkecuali dalam globalisasi, masyarakat secara umum terpisah jadi dua. Satu golongan dia pro globalisasi, satu golongan anti atau kontra terhadap globalisasi dengan alasan masing-masing. Bagi yang pro, dia mengatakan bahwa globalisasi bisa mendorong kesejahteraan masyarakat, bisa meningkatkan kemakmuran, kemudian dia menolak proteksi barang impor. Sementara bagi yang anti, bahwa globalisasi adalah menimbulkan permasalahan sosial. Selanjutnya dia mengatakan bahwa hal itu juga bisa mendorong eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Dan juga bisa mendorong pola pikir profit. Profit itu adalah berlandaskan pada keuntungan. Artinya apapun yang dia lakukan, ada nggak keuntungan bagi saya? Nah, itu pola pikir profit. Kalau nggak ada untungnya, untuk apa saya lakukan? Nah, itu bagi mereka yang memandang bahwa globalisasi itu menimbulkan berbagai permasalahan. Dan ini tidak bisa kita hindari, selalu akan muncul dua kelompok yang seperti ini. Tergantung bagaimana sudut pandang kita dalam menghadapi globalisasi. Kemudian bagaimana sih dampak globalisasi bagi kehidupan masyarakat? Nah, kita bisa kelompokkan dalam tiga. Satu, bidang ekonomi.
Yang kedua bidang sosial budaya. Yang ketiga adalah bidang politik. Mari kita lihat satu persatu bagaimana dampak globalisasi di bidang ekonomi dari yang positif dan juga dari yang negatif. Dari yang positif yaitu negara bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya, bisa terjadi transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang, bisa memperluas pangsa pasar. Pangsa pasar itu bahasa mudahnya adalah orang yang membeli dari sebuah produk. Kemudian yang keempat adalah bisa menambah sumber devisa. Sementara dampak negatifnya adalah industri kecil yang lemah tidak dapat bersaing. Dan akhirnya mereka bisa gulung tikar. Terjadi pembagian kerja dalam skala dunia, mendorong masyarakat berperilaku konsumtif. Mudah-mudahan masih ingat pelajaran di KD 3.1 tentang konsumerisme. Kemudian yang berikutnya adalah menimbulkan ketergantungan terhadap investasi asing dan bank dunia. Dan ini adalah nyata. Jadi seolah-olah negara tidak bisa hidup kalau nggak ada investasi asing. Nah ini dampak globalisasi di bidang ekonomi secara ringkasnya. Nanti kita akan detailkan. Kemudian bagaimana di bidang sosial budaya? Positifnya adalah budaya lokal dikenal di dunia. Contoh misalnya kalau di Banjarmasin ada pasar terapung. Dengan teknologi informasi dan komunikasi bisa disebar. Apakah itu melalui YouTube, WA, Facebook, dan sebagainya. Karena manusia terkonek oleh internet. Sehingga mudah untuk mengenal segala sesuatu yang ada di daerah atau di negara yang lain. Kemudian juga masyarakat dapat mengenal budaya asing. Khasanah budaya masyarakat luar, jadi kita tahu bagaimana sih misalnya masyarakat Afrika itu, bagaimana masyarakat India dan seterusnya. Berkat teknologi informasi yang menjembatani globalisasi, akhirnya kita menjadi lebih tahu tentang budaya masyarakat asing. Dan juga kehidupan masyarakat semakin maju. Selanjutnya bagaimana negatifnya? Ini ada istilah culture shock, keterkejutan budaya. Jadi keterkejutan budaya itu kemajuan teknologi yang begitu cepat tidak dibarengi dengan kemampuan dari sisi mental manusia dalam menerapkannya, sehingga menimbulkan keterkejutan budaya. Bahasa mudahnya, teknologi yang ini saja belum, sudah muncul lagi yang baru. Nah, artinya apa? Masyarakat terkejut dengan kehadiran teknologi yang begitu cepat. Sementara dia belum bisa memanfaatkan secara optimal. Misalnya, kehadiran medsos yang begitu masif terkadang disalahgunakan untuk menghujat, untuk membuli, dan sebagainya. Itu adalah keterkejutan budaya. Sementara kalau culture lag, ada kesenjangan budaya. Antara budaya material yang sudah begitu tinggi, kemudian tidak dibarengi dengan pola hidup. Kita beri contoh. Saat ini orang mungkin membeli AC itu begitu mudah. Pemanfaatannya, nah itu yang ada kesenjangan. Karena dia biasa buka jendela, buka pintu, ketika AC dihidupkan, mereka tetap aja buka jendela, buka pintu. Sementara itu tentu akan memboroskan penggunaan AC-nya. Padahal kalau AC dihidupkan, idealnya ruangan dalam kondisi tertutup. Nah, itu adalah kesenjangan budaya atau culture lag. Kemudian yang ketiga, ada etnosentrisme. Mengagung-agungkan budaya sendiri dan merendahkan atau menjelekkan budaya masyarakat lain. Itu etnosentris. Pokoknya budayakulah yang paling bagus. Budaya lain itu nggak ada apa-apanya.
Nah, itu gambaran dari etnosentrisme. Sekarang bagaimana di bidang politik? Secara positif bisa mewujudkan terjadinya good government, pemerintahan yang baik, pemerintahan yang demokratis, yang adil, bahwa semuanya di depan hukum adalah sama. Nah, itu harapannya seperti itu dari sisi politik globalisasi. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan hubungan diplomatik antar negara, antar bangsa. Ingat kembali ke awal bahwa globalisasi menghubungkan, mengkonekkan antar manusia, antar negara, antar bangsa. Sehingga hubungan diplomatik bisa meningkat. Dan juga bisa menciptakan perdamaian dunia. Karena saling terkonek itulah harapannya bisa saling memahami antara satu negara dengan negara yang lain. Kemudian negatifnya adalah negara berkembang mengikuti kebijakan negara maju. Dia tidak independen. Artinya negara berkembang cenderung mengekor kepada negara yang maju. Nah, itu tentunya kurang baik bagi sebuah negara. Kemudian kesepakatan internasional tidak sejalan dengan kondisi masyarakat. Kita perlu pahami bahwa masyarakat sangat berbeda. Dalam satu negara pun di Indonesia, masyarakatnya sangat beragam. Ada yang dari sisi pendidikannya sudah tinggi, ada yang belum. Ada yang masih sangat tradisional, ada yang sudah modern. Apalagi masyarakat dalam tataran internasional. Nah, sehingga kesepakatan internasional yang dibuat itu belum tentu sejalan dengan apa yang ada di masyarakat. Kemudian bisa juga menimbulkan konflik antar negara. Ingat bahwa setiap negara punya kepentingan yang berbeda. Ketika kepentingan itu saling bertabrakan, maka tidak menutup kemungkinan bisa terjadi konflik antar negara. Nah, inilah globalisasi. Dampaknya bagi dalam tiga bidang tersebut. Ekonomi, sosial budaya, dan politik. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.